Ya, Halo sahabat kicau Mania Nusantara, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salam hormat saya buat senior-senior saya dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas atau menceritakan tentang pengalaman saya dalam menangani murai proses atau tahap penggacoran. Setelah tahap penjinakan, sekarang tahap penggacoran. Tahap penjinakan udah saya bahas di video saya kemarin. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui, bukan maksud saya sok tahu. Di channel ini adalah channel untuk mengedukasi cara penanganan dan pemeliharaan burung berkicau. Oke kawan, sebelum saya panjang lebar bercerita, terlebih dahulu langkah awal untuk proses penggacoran adalah kita harus paham karakter murai kita ini. Apakah karakternya giras atau karakter jinak? Yang pertama adalah murai karakter giras. Langkah awal saya menangani murai berkarakter giras, yang pertama, saya tidak memberikan full extra puding atau jor extra puding. Saya hanya memberikan 5 ekor pagi, 5 ekor sore, dan siangnya saya kasih ulat hongkong 5 ekor. Alasannya kenapa? Alasannya, menurut pengalaman saya, murai yang berkarakter giras, dia akan mempunyai tenaga lebih apabila posisi perutnya kenyang, dan dia akan mempunyai tenaga yang lebih untuk bergerak terus, tampar kiri kanan, jeruji, turun naik, tangkringan atas bawah, dan dia malah kadang suka karpet segala macem, hal-hal yang kurang kita sukai. Singkat katanya nakal lah. Secara tidak langsung proses penggacoran ini adalah kita juga memberikan proses atau memberikan pola terhadap murai kita tersebut untuk lebih mempunyai kemampuan di lapangan. Kalau murai berkarakter giras ini saya kasih ekstra puding yang minim, itu akan mendidik dia untuk terbiasa berkicau di tangkringan, memberikan dia keterbiasaan membongkar materi di tangkringan, tidak di jeruji. Karena apa? Nanti hasilnya
ketika murai kita lombakan atau kita gantang di lat beran, kita coba, harapan kita murai itu mempunyai gaya tarung bagus dan punya kerja yang maksimal. Tapi kalau dari dini, dari saat proses penggacoran sudah kita berikan ekstrak puding yang full untuk mengejar gacor, ya mungkin benar dia akan lebih cepat gacoran. Tapi nanti kedepannya kita sendiri yang akan pusing dalam hal apa? Pusing ketika murai kita gantang. Biasanya pengalaman saya itu, murai itu nampar uji, balik ke tangkringan, bunyi, nembak, nampar uji, balik tangkringan, nembak. Jadi hal tersebut atau memberikan ekstra puding yang berlebih itu sama dengan mengajarkan murai kita itu burung yang tidak bertanggung jawab. Dalam artian nanti murai kita itu akan kerjanya tembak lari, turun naik tangkring, udah karu-karuan, ngawur. Nah, itulah yang saya sebut tadi, kita akan dibikin pusing atau kita akan nambah masalah. Yang harusnya prosesnya tadi cepat, satu paket, akhirnya kedepannya mungkin bisa burung kita gantang, kita lombakan bisa, cuma kerjanya itu nampar uji, balik tangkringan, nembak, jadi tembak lari. Itu pengalaman saya. Kalau dari sekarang, dari proses penggacoran itu kita kasih ekstra puding yang berlebihan, misalnya 20, 30, bahkan sampai ada yang 40 per hari. Kalau murai kerjanya udah kita pegang atau burung jadi kerjanya atau karakternya udah kita pegang, burung udah jadi sih sah-sah aja, karena memang dulunya murai itu udah terbiasa berkicau, nembak isian di tangkringan gitu ya kawan-kawan ya. Langkah selanjutnya, saya tidak mengumbar murai karakter giras. Alasan saya ya sama saja saya mengajarkan burung itu kabur keluar dari kandang. Hasilnya nanti akan sama seperti murai yang berkarakter giras diberikan ekstra puding lebih pada proses penggacoran. Nah, langkah selanjutnya, penjemuran. Saya tidak memberikan penjemuran yang berlebih. Misalnya pagi saya kasih sarapan 5 ekor, saya embun sekitar jam 5 sampai jam 6, terus matahari keluar saya jemur. Kalau mataharinya benar-benar terik, terlalu panas buat saya jemur kurang lebih paling 15 menitan. Tapi kalau matahari tidak begitu panas, saya jemur maksimal itu 30 menit untuk murai batu berkarakter giras dalam proses penggacoran. Sorenya saya berikan jangkrik 5 lagi tanpa ulat hongkong. Mandinya saya berikan pemandian di malam hari. Kenapa saya berikan di malam hari? Alasannya, mandi malam itu akan memberikan dia peningkatan terhadap birahinya, akan memberikan dia penurunan akan stresnya,
mandi malam itu akan memberikan dia tingkat faktornya. Itu alasan saya. Jadi proses penggacoran murai yang berkarakter giras itu, jemur tidak terlalu kencang, ekstra puding tidak terlalu banyak, mandinya mandi malam sekitar jam 7. Setelah mandi, sambil saya angin-anginkan, saya berikan jangkrik 3 atau 2 ekor. Gunanya agar dia nyaman, agar dia merasa ini rumah dia, ini teritorial dia. Saran saya untuk murai batu yang berkarakter liar atau giras yang masuk proses penggacoran, saya sarankan agar burung itu, murai itu sendirian dalam satu ruangan, tidak 2 atau 3 burung sejenis. Kalau bisa ya dalam satu rumah cuma 1. Jadi dia akan lebih leluasa berkicau, lebih leluasa bebas mengeluarkan materi-materi tanpa ragu-ragu. Mendidik dia untuk seperti itu, kawan-kawan. Dan soal pengerodongan, saya tidak pernah mengerodong burung murai yang berkarakter liar pagi, siang, sore, atau malam. Saya tidak pernah. Alasannya agar murai ini cepat beradaptasi terhadap lingkungan kita. Kedua, agar murai ini lebih leluasa untuk ngeplong, lebih cepat ngeplong. Dan ketika kita keluarkan dari rumah, dia tidak perlu adaptasi lagi. Kalau sebaliknya kita main kerodong, malam kita full kerodong, biasanya murai seperti ini, karakter yang giras ini, dia akan kembali giras ketika pagi kita keluarin, kita buka kerodong, kita embunkan, dia akan melapar, nampar diri dia. Walaupun memang nanti beberapa menit atau berapa jam dia akan berkicau, tapi itu akan memperlambat proses menurut saya, menurut pengalaman saya. Tapi ketika dia los kerodong, tanpa kerodong, pagi, siang, sore, malam, dia akan sesuka hatinya dia berbunyi. Dia akan sesuka hatinya dia mengeluarkan materi tanpa ada hal-hal yang mengganggu dia, hal-hal yang membuat dia tidak nyaman. Itu udah tidak ada, karena dia udah terbiasa dengan keadaan sekitar. Pokoknya murai karakter giras ini tidak pernah saya kerodong pagi, siang, sore, malam. Mau saya jemur pun, saya tenteng, saya tidak kerodong, los kerodong. Ekstra puding sedikit, mandi malam, penjemuran minim, tanpa kerodong. Hasilnya kalian bisa dengar sendiri di video saya tadi. Ada beberapa kali tembakan keluar dari murai batu rawatan saya, ada di atas. Ya, itu yang kemarin proses penjinakan atau murai lama dirawat tanpa ada perubahan yang plus. Ya, ini dia yang ada di video saya sebelumnya. Itu tadi suaranya kalian udah bisa dengar. Nah, yang kedua, murai berkarakter jinak. Ini mungkin agak lebih terbalik prosesnya, teman-teman ya, dari
karakter murai yang giras. Untuk murai batu berkarakter jinak, dalam proses penggacoran saya memberikan ekstra puding lebih banyak dari murai yang berkarakter giras. Tadi saya kasih 10 atau 7. Saya sesuaikan sama kondisi burung. Saya lihat kalau sekiranya dia masih kelihatan kurang makannya, saya berikan pagi 10 atau 7, sore 10 atau 7. Siangnya saya berikan 1 sendok kroto, sendok teh, gak usah banyak-banyak, 1 sendok teh aja. Paginya sama, kita embun. Setelah embun, waktunya juga sama. Setelah embun kita jemur. Nah, di sini bedanya. Bedanya kalau murai batu karakter giras, penjemuran minim. Kalau ini agak lebih lama durasinya. Misalnya matahari di tempat kita jam 7 pagi sudah keluar. Nanti kita angkat sekitar jam 9. Jam 9 atau jam 10. Lebih panas sedikit nggak apa-apa. Tapi dengan catatan kondisi matahari di tempat kita itu tidak terlalu menyengat. Itu boleh dari jam 7 sampai jam 9 atau jam 10. Tapi kalau matahari benar-benar panas, cukup 30 menit atau 1 jam. Itu penjemuran. Nah, kenapa? Karena matahari yang berlebih itu bagi murai batu yang berkarakter jinak itu akan mendongkrak emosi dia, akan mendongkrak faktor dia melalui matahari itu. Terlalu panas buat dia. Tapi jangan lama-lama. Kalau mataharinya terlalu panas, cukup 30 menit. Kalau mataharinya tidak begitu panas, 1 jam. Udah, itu aja. Siangnya setelah saya jemur, saya angin-anginkan. Setelah paruhnya menutup, masukin cepuk minum, biarkan dia minum. Setelah dia minum, kita angin-anginkan di teras. Lalu kita berikan 1 sendok teh kroto, biarkan saja. Nah, setelah burung itu sudah kelihatan adem tubuhnya, tidak mangap lagi, saya kerodong, saya letakkan di dalam rumah, yaitu di ruang tamu, di tempat tenang. Sore saya buka kerodong, saya angin-anginkan di teras, berikan jangkrik lagi 7 sampai 10. Saya mandikan sekitar jam 5 lah sorenya, jam 4 dan jam 5. Kenapa saya mandikan sore? Karena untuk mendongkrak birahi dia pada sore hari. Penjemuran tadi mendongkrak faktor atau emosi, sore mendongkrak birahinya. Setelah murai kita mandikan, angin-anginkan, kita kasih lagi jangkrik 2 ekor. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya. Dikhawatirkan cuaca terlalu mendung di tempat kita, agar dia tidak terlalu ngedrop karena kedinginan. Itu jaga-jaga aja, antisipasi saja itu. Setelah bulu-bulu murai kering, saya lakukan pengerodongan kembali sampai besok pagi. Begitu aja treatment yang saya lakukan setiap hari. Saya lihat perkembangannya itu dalam 2 minggu
paling lama itu 2 minggu. Ketika 2 minggu sudah menunjukkan perubahan yang bagus, yang positif, saya akan memberikan pengumbaran untuk burung murai batu yang berkarakter jinak. Kita kejar gacornya dulu, kita kasih rawatan sejalur, mandi, jemur, extra puding, kerodong, itu aja dulu. Seminggu sudah mulai bunyi, seminggu lagi sudah mulai gacor, baru kita melakukan pengumbaran. Nah, untuk murai yang berkarakter giras, saya tidak memberikan pengumbaran. Alasannya kenapa? Alasannya, kalau burung giras itu saya umbar, dia akan kembali lagi, naluri girasnya itu kembali lagi. Nah, untuk mendapatkan tenaga, untuk mendapatkan fisik, itu bisa didapatkan dari penjemuran dan pemandian. Dari situ pun saya rasa sudah cukup, karena memang dia sehari-harinya bergerak, itu aja. Nah, nanti ke depannya setelah burung ini sudah stabil, yang berkarakter giras ini sudah stabil, kita bawa ke lomba atau kegantangan, dia mau bekerja dan bekerjanya maksimal, barulah pada saat itu saya melakukan treatment pengumbaran. Jika dalam proses itu murai itu tidak menunjukkan kinerja yang bagus, saya belum melakukan pengumbaran. Tetap treatment awal saya lakukan terus, dan biasanya hasilnya tidak terlalu lama kalau kita sabar. Buat saya, selama saya main burung berkicau, tidak ada yang namanya proses atau proses cepat, itu nggak ada. Tidak ada yang namanya cara instan, itu tidak ada. Tidak ada. Kita kejar gacor, mau pakai cara instan bisa, gacornya aja yang dapat. Nanti ke depannya, entah itu pakai doping, entah pakai dongkrak apa segala macam, bisa. Nanti ke depannya, begitu kita lombakan, burung itu akan ngaur, ada aja masalahnya yang akhirnya bikin kita kesel. Untuk merubahnya lagi, untuk mengobatinya lagi, untuk kita melakukan terapi lagi, akhirnya kita balik lagi ke proses awal lagi. Ya kan hitung-hitung tetap aja jadinya lama. Makanya saya bilang, sepengalaman saya, buat saya itu tidak ada yang namanya instan, tuh tidak ada. Sekalipun burung itu untuk rumahan saja, saya rasa itu tidak ada. Semua butuh proses, semua butuh kesabaran, semua butuh ketelitian, semua butuh pemahaman. Semua butuh pemahaman. Jadi tidak asal-asalan, asal dikasih makan, asal dikasih mandi, asal dikasih kerodong, asal dikasih umbaran, walaupun fasilitasnya komplit, semua ada, mandi di keramba, diumbar segala macam. Kalau kita tidak paham maunya ini burung apa yang dibutuhkan burung, apa yang dibutuhkan murai kita, semua itu akan sia-sia. Semua itu nggak ada gunanya. Justru semua itu memfasilitasi masalah-masalah baru, teman. Bukan bukan berarti umbaran, mandi di keramba, atau terapi-terapi yang lain itu salah. Enggak, benar semua.
semua itu benar. Murai butuh penjemuran, butuh pengumbaran tuh benar, butuh pemandian, apalagi mandi di keramba. Ada yang berpendapat kalau di keramba itu lebih puas mandinya. Itu benar, benar semua, asal tepat pada burung kita. Kita paham burung kita itu butuh pemandian, kita paham burung kita itu butuh pengumbaran, kita paham burung kita itu butuh ekstra puding yang banyak. Kita paham itu semua, baru berguna. Tapi kalau kita asal-asalan, asal ngumbar, asal jemur, asal kasih mandi, asal jor, jangkrik, ekstra puding segala macam, ya semuanya sama dengan secara perlahan kita menghancurkan burung kita sendiri tanpa ada dasar, tanpa ada alasan. Gitu kira-kira ya sobat. Saya kira untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau yang belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akan jawab semampu saya. Sekali lagi saya mohon maaf, di video ini tidak ada maksud saya untuk buat menggurui, tidak ada. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya yang tidak seberapa banyak, agar teman-teman kicau mania ini tidak menemukan ruwet, tidak pusing gitu. Ya pusing, ya pasti pusing, maksudnya cepat menemukan jalan keluarnya dari persoalan-persoalan murai batu yang kita miliki. Cepet gacor, cepet masuk naik podium gitu. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya, di hari yang sama dan di jam yang sama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.